Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak bapak sekalian ya. Sebelumnya kita melanjutkan materi kita pada hari ini. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya Bapak absen dulu. Mana? Pancaan dini ada Sahdan, Rizki Akbar, Emdafa Akbar, Naswa Kurniawan, Afifah Hadila, Nabisa Dia Harun, Ligia Pani, Sabila Rahmasari, Nurul Zafira, Ika Pratiwi, Salma Jihan, Siti Ananda, Selin, Bibi Lestari, Magdalena, Dina Mustafa, Putri Zahra, Intan Khairia, Sulastri. Oke. Pada hari ini pertemuan kita melanjutkan pertemuan yang lewat. Judul materi kita pada hari ini adalah kesehatan secara umum. Jadi tujuan materi ini nanti kita mengetahui kesehatan secara umum dan kesehatan secara metafisika atau kesehatan mental. Kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang sarana jiwa dalam melaksanakan kegiatan terutama ibadah kepada Tuhan dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, maka kesehatan memegang peranan yang sangat urgen tanpa adanya kondisi kesehatan seseorang. Maka dengan sendirinya berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban pokok akan sulit dilaksanakan. Oke, dalam khasanah agama ada dua terminologi populer tentang kesehatan, yaitu as-sihah dan al-afiyah. Menurut salah satu ulama bahwa mana as-sihah itu adalah bentuk kesehatan yang meliputi jasmani, fisik atau lahiriah, sedangkan al-afiyah adalah bentuk kesehatan yang meliputi jiwa atau batin. Islam jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk secara jelas, konkret dan terpadu tentang konsep pentingnya menjaga kesehatan. Baik secara jasmani
maupun secara rohani. Berikut adalah konsep menjaga kesehatan jasmani menurut Islam, yaitu menjaga kebersihan dari semua aspek, mulai dari tubuh badan, makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun lingkungan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kesehatan metafisik kita. Kalau makanan kita tidak terjaga kebersihannya, atau asalnya haram, atau diperoleh dari barang yang haram, diolah secara tidak bersih, maka dia akan mempengaruhi kesehatan metafisik kita atau kesehatan rohani kita. Salah satu contoh dalam sebuah hadis Nabi bahwa makanan yang haram itu, kalau daging manusia itu tercipta dari makanan yang haram, maka daging yang tercipta dari yang haram itu cenderung mempengaruhi kita untuk malas melaksanakan ibadah. Dia cenderung untuk membawa kita untuk yang menjauhi Tuhan. Makanya di dalam Islam itu masalah makanan itu betul-betul diwanti-wanti di dalam fikih Islam, mana yang halal, mana yang haram. Jadi harus jelas sama kita. Kadang-kadang kita beli dengan uang yang halal, tapi materi barangnya haram. Sayurnya oke lah, tapi bumbunya, contohnya hanya motong umpamanya. Dulu kan pernah dikasuskan ada unsur yang haram. Jadi semua makanan itu terkontaminasi menjadi haram, walaupun sedikit saja tercampur dengan yang haram tadi. Jadi menjaga makanan, ajaran Islam selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal. Kulu wasrobu halalan toyibah. Toyib itu dari apa yang baik untuk kita. Belum tentu halal itu semua baik untuk kita. Sama orang sakit darah tinggi, nggak boleh makan daging, dengan padahal daging baik sama kita. Baik untuk kita, proteinnya tinggi. Tapi sama orang darah tinggi boleh. Boleh. Kenapa? Karena naik tensinya bisa mati, ya kan? Nah itu dia. Jadi besar sekali hubungan kesehatan fisik dengan kesehatan rohani. Nah, kalau kita dalami nanti secara metafisik, kenapa orang itikaf nggak boleh makan daging? Kan? Orang itikaf itu orang suruh nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang berdarah. Apa hubungannya makanan dengan itu? Tadi saya bilang tadi kaitannya dengan perkembangan rohani tadi. Karena kalau orang makan daging nanti nafsunya itu jadi nafsunya membuat dia jadi malas atau membuat dia jadi banyak ngantuk, kan? Atau inginnya mau pulang saja, nggak betah dia kali itu, gitu. Inginnya pulang aja. Nah, di rumah yang lain kan gitu. Jadi karena di situ kita lagi perang kan gitu. Perang melawan apa? Melawan iblis. Perang melawan iblis, setan dalam diri kita. Karena kita mau bertuhan yang benar, maka rohani kita harus dibersihkan dari unsur-unsur setan. Kalau unsur-unsur setan tidak terusir dari dalam diri kita, maka unsur Tuhan tidak akan mau menyatu dengan kita. Itulah dia. Keserasian menjaga olahraga yang teratur, menjaga fisik. Olahraga ternyata dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti olahraga berenang, memanah, berlari, berkuda, bergulat, dan sebagainya. Jadi umat Islam jangan malah.
Di sini menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh malas, ya. Umat Islam harus hebat, harus berkualitas, harus potensinya ditingkatkan, potensi otaknya ditingkatkan, potensi jasmani yang ditingkatkan, potensi rohaninya ditingkatkan, potensi hati sanubari juga ditingkatkan. Juga kita sudah pernah belajar metafisika, ya kan? Dari situ ada cara bagaimana membangkitkan, meningkatkan potensi yang ada sama manusia ini. Apa saja potensinya tadi? Potensi manusia itu otaknya, fisiknya, matanya, telinganya. Ada lagi potensi yang luar biasa yang kita miliki manusia ini, yaitu potensi ruh kita. Itu luar biasa, jangkauannya tidak terbatas. Maka ruh wajib dikasih ilmu. Kalau ruh tidak dikasih ilmu, maka merugilah kita menjadi manusia. Hidup di dunia ini punya roh buruk, rugi sekali. Kenapa rugi? Mimpi saja kita tidak bisa menolong diri kita lagi. Kenapa? Karena otak kita tidak bisa berpikir. Otak kita tidak berfungsi dalam hidup sekali. Apalagi mati. Makanya ruh harus dikasih ilmu. Ruh harus disehatkan. Bagaimana mensehatkan rohani? Kasih kode ya. Bagaimana mensehatkan rohani? Kalau tunggu tadi ini dia. Keserasian menjaga olahraga yang teratur, olahraga ternyata dianjurkan oleh Nabi. Berenang, memanah, berlari, berkuda, bergulat dan sebagainya. Jadi umat Islam jangan malas dari olahraga bertujuan untuk menjadikan manusia sehat dan kuat. Dalam Islam sehat dipandang sebagai nikmat. Kedua terbaik setelah iman. Selain itu banyak ibadah dalam Islam membutuhkan tubuh yang kuat seperti salat, puasa, haji dan juga jihad. Kalau sekarang jihad ini enggak apa kan jihad perang gitu. Tapi perang itu istilah jihad ini bukan perang melawan musuh yang nyata saja. Ada yang paling dasar juga perang itu, yaitu melawan mengendalikan hawa nafsu, melawan setan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita contohkan bagaimana sih supaya Tuhan mau menyertai kita, supaya ruh kita sehat, mental kita sehat, supaya sifat Tuhan itu bisa berpindah kepada kita dan sifat Nabi bisa berpindah kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang baik, manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna, sehat jasmani dan sehat rohani. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu dalam kesehatan rohani itu kita harus mengimplementasi rohani kita. Bagaimana mengimplementasi rohani? Nah itulah yang dalam materi kita yang lewat. Itulah itikaf. Itikaf itu adalah proses fermentasi rohani. Di dalam Quran namanya sibwatullah. Sibwatullah itu celupan Allah. Celupan Allah. Kalau kita contohkan secara fisika, kamu punya baju putih, mau dicelup, mau dijadikan yang putih itu menjadi warna kuning atau warna hijau, celupkan dia ke pewarna yang sudah kita siap. Itu namanya celupan secara fisika. Jadi, bagaimana memindahkan sifat sesuatu kepada sesuatu. Jadi pagi ini sekarang kita akan konsepnya supaya sehat jasmani dan rohani, supaya kita menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan kemauan Tuhan menciptakan manusia di muka bumi. Jadi di dalam Quran itu makanya di Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membersihkan Masjidil Haram untuk orang iktikaf. Jadi iktikaf itulah proses celupan rohani itu, celupan memindahkan sifat Tuhan kepada sifat manusia, menjadi sifat manusia. Jadi Rahman Rahim Tuhan itu dipindahkan ke manusia, atau nama Allah itu dipindahkan ke dalam diri
manusia, atau sifat nabi yang baik-baik itu dipindahkan kepada manusia. Itulah namanya proses fermentasi rohani, selupan Allah. Nah, itulah perlunya kita itikaf itu. Makanya itikaf itu sebenarnya punya wajib ya. Tarikat itikaf itu punya wajib ain ya. Setiap pribadi muslim itu wajib. Karena tanpa proses itu kita tidak akan pernah dekat sama Tuhan, tidak akan pernah mengenal Tuhan. Nah itu dia. Dan tidak akan sampai kepada tujuan kita sebagai khalifah di muka bumi, dan tidak akan pernah mencapai meraih manusia yang sempurna itu. Jadi sekarang kita masuk kepada apa? Pertanyaan ya, tanya jawab. Nanti kita lanjut lagi materinya. Dari sini ada yang mau tanya atau bapak ini nanya tadi? Coba siapa dulu? Siapa nih namanya tadi? Rizky Akbar. Coba Rizky Akbar, sebagaimana penjelasan bapak tadi, bagaimana supaya kita sehat jasmani atau rohani? Kesehatan umum ialah sehat jasmani, seperti menjaga makanan dan berolahraga yang rutin, yang contohnya olahraga yang disuruh atau diwasiatkan Rasulullah SAW, seperti berenang, memanah, dan berkuda. Kalau kesehatan rohani, Saya Pak, kesehatan rohani ialah sehat yang tidak kebalikan dari jasmani, seperti berzikir, bersuluh, dan iktikaf. ya bagus. Kasih hapus sama teman kita. Kemudian kamu ada mau tanya nggak? Silakan. Ini kesempatan karena kita nggak apa lagi ya kan. Semua orang nggak ketemu lagi nanti ya kan. Udah habis. Sulastri, gimana? Ada nanya Sulastri? Pak. Kalau tidak ada yang nanya, kita lanjut. Ada apa nanya? Lanjut aja deh. Nah, ini dulu. Pengen aja dulu. Iya boleh. Iya, udah. Nah silakan. Tadi kan Bapak bilang kenapa orang iktikaf tidak bisa makan daging. Nah, boleh Bapak ulang penjelasannya kenapa orang iktikaf tidak boleh makan daging atau makan makanan yang berdarah atau makan makanan daging yang hidup itu, Pak? Karena itu mempengaruhi kondisi apa kita, kondisi kesehatan rohani kita. Jadi kalau misalkan orang iktikaf itu makan telur itu bisa, Pak? Nggak boleh, karena Oh. berasal dari yang apa juga kan. Oh, makasih ya, Pak. Iya, makanya dia makan sayur-sayuran saja. Ya, tapi tidak mengurangi gizinya, tidak mengurangi gizi untuk tubuh kita. Yang lain ada? Oke, kita lanjut kepada kesehatan mental. Di basis metafisika dari abnormalitas mental atau ketidaksehatan mental adalah ketidakmampuan individu menghadapi realita yang membuahkan banyak konflik mental pada jiwa sehingga fisik mengalami perubahan perilaku. Biasanya penderita yang tidak sehat jiwanya adalah individu yang tidak mampu atau sengaja tidak mau memikul tanggung jawab perilaku fisik. Misalnya disebabkan oleh tekanan ekonomi yang amat berat, dikecewakan dalam cinta,
Ada yang mengalami seperti itu? Ada lah. Ketidaksamaan fisik dan oleh pengalaman seperti kena guna-guna, santet, tenung, gangguan jin dan iblis, serta yang sangat tidak menyenangkan lainnya, sehingga jiwa dalam bentuk mental bisa menjadi takut, rendah diri dan lain-lain. Jadi penyakit itu bisa berasal dari serangan di luar diri, bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar diri kita. Maka kita harus menguatkan pagar diri kita. Apa pagar diri kita? Ya, selalu kita beribadah menyertakan Tuhan. Dalam aktivitas kita menyertakan Tuhan. Secara seringannya ya mulai bekerja, berdoa, baca bismillah, makan ada doanya, ya kan? Cuma kemudian berzikir, sholat, laksanakan bersama Tuhan. Ada orang sholat tidak menyamakan, tidak menyertai Tuhan. Ya semesti. Masa tidak ada? Fawailul lil musholin. Tuhan aja udah mengancam. Fawailul lil musholin itu apa artinya? Lalai dalam sholatnya, maka ingat Tuhan dalam sholat. Banyak orang meninggalkan Tuhan dalam sholat sekali. Jadi untuk supaya tidak meninggalkan Tuhan, supaya sholatnya membuahkan hasil yang membuat perilaku kita baik, jiwa kita sehat, sertakan Tuhan dalam sholat, hadirkan Tuhan dalam sholat. Bagaimana caranya? Jika sudah belajar materinya pada pembelajaran yang lewat, kalau lupa bertanya lagi kembali, jumpai Bapak setelah pertemuan kali ini. Oke, barangkali pertemuan kita sampai di sini. Semoga anak-anak Bapak semuanya menjadi mahasiswa yang sehat jasmani dan sehat rohani, dan mengerti akan gunanya kesehatan, pentingnya kesehatan jasmani dan rohani, dan kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani dan cara menjaga kesehatan rohani. Karena kita dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh keluarga kita, dibutuhkan oleh dunia manusia dan kemanusiaan. Jadi anak-anak Bapak sekalian ya, kesehatan itu memang sangat penting ya. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi diharapkan kita menjaga kesehatan, karena mahasiswa itu generasi penerus bangsa, harus kuat jasmani dan rohani. Jadi tadi kesehatan jasmani dan rohani kita sudah tahu bagaimana cara meningkatkan potensinya. Karena potensi jasmani bisa ditingkatkan, potensi rohani juga bisa ditingkatkan. Bahkan potensi rohani tidak terbatas jangkauannya, ya. Bisa mensuplai kecerdasan daripada pikiran manusia. Kalau dia bisa mengaktifkan, meningkatkan potensi rohani, maka sebenarnya tidak ada umat Islam itu yang lemah. Kuat sebenarnya masalah, karena dia punya suplai macam Nabi itu ada namanya ilmu, ada wahyu. Kalau sama kita ada namanya laduni atau ilham. Itu harus dikondisikan, bisa itu dikondisikan, ada pelajarannya supaya mendapatkan itu. Itulah pentingnya kita mendekatkan diri sama Tuhan. Ya? Jadi barangkali pertemuan kita sampai di sini semoga memberi berkah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.